Pada episode sebelumnya kita membahas titik terkritis setelah badai, fase sunyi ketika risiko justru sering tersembunyi. Kita melihat bagaimana momen setelah krisis sering disalahartikan sebagai tanda keselamatan, padahal justru disitulah kewaspadaan seharusnya tetap dijaga. Ketika tekanan mereda, ketika sistem kembali stabil, dan ketika organisasi mulai merasa lega, disiplin kepemimpinan sering diuji dengan cara yang lebih halus. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana bertahan dari badai, tetapi bagaimana memastikan bahwa perjalanan benar-benar selesai dengan aman. Di episode ini, kita masuk ke satu perbedaan penting yang sering terlewat dalam kepemimpinan. Menyelesaikan misi bukan sekadar mengakhiri pekerjaan. Dalam banyak perjalanan, baik dalam organisasi, proyek maupun kepemimpinan, fase akhir sering dianggap sebagai formalitas. Ketika target tercapai, ketika tekanan utama sudah lewat, perhatian secara alami berpindah ke langkah berikutnya. Energi diarahkan pada rencana baru, peluang baru, atau fase pertumbuhan berikutnya. Namun justru di titik inilah sering muncul masalah yang tidak terlihat, karena akhir yang tergesa sering meninggalkan jejak yang harus dibayar kemudian. Dalam dunia penerbangan, misi tidak pernah dianggap selesai saat pesawat mendekati bandara tujuan. Bahkan ketika landasan sudah terlihat, bahkan ketika komunikasi dengan menara pengawas sudah berjalan lancar, kru di kokpit tidak pernah menganggap perjalanan sudah berakhir. Justru fase paling menentukan adalah pendaratan. Disinilah ketelitian diuji, disinilah disiplin diuji, disinilah kesabaran diuji hingga detik terakhir. Pesawat mungkin telah melewati badai di tengah perjalanan, mesin mungkin telah bekerja keras menghadapi tekanan, sistem mungkin telah diuji oleh berbagai kondisi yang tidak ideal. Namun semua itu bisa menjadi sia-sia jika fase pendaratan dilakukan dengan ceroboh. Dalam sejarah penerbangan, banyak insiden terjadi bukan di tengah badai, tetapi saat pesawat mendekati landasan. Ketika perhatian mulai menurun, ketika kru merasa perjalanan hampir selesai, ketika fokus perlahan bergeser dari kewaspadaan menuju rasa lega, satu keputusan kecil yang kurang tepat bisa mengubah akhir perjalanan secara drastis. Dalam bisnis dan kepemimpinan, pola yang sangat mirip sering terjadi. Banyak kegagalan bukan terjadi di tengah perjuangan terbesar, tetapi justru setelah target berhasil dicapai. Ketika proyek telah selesai, ketika angka terlihat membaik, ketika organisasi merasa telah berhasil melewati fase sulit, target tercapai, proyek rampung, krisis mereda, dan kemudian perhatian berpindah ke hal lain. Namun masih ada pekerjaan penting yang belum disentuh, ada sistem yang perlu diperiksa kembali, ada proses yang perlu dirapikan, ada keputusan darurat yang perlu dievaluasi, dan yang paling sering terlupakan, ada manusia di dalam organisasi yang mungkin masih berada dalam kondisi lelah setelah perjalanan panjang. Mengakhiri pekerjaan sering terlihat mudah. Kita bisa menutup proyek, menyelesaikan laporan, atau mengumumkan bahwa tujuan telah tercapai. Namun menyelesaikan misi membutuhkan kedewasaan yang berbeda. Menyelesaikan misi berarti memastikan bahwa perjalanan benar-benar ditutup dengan baik, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara sistemik dan manusiawi. Pemimpin yang matang memahami bahwa hasil bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Cara kita sampai ke hasil tersebut sama pentingnya, dan kondisi sistem setelah hasil itu dicapai juga sama pentingnya. Dalam dunia penerbangan, setelah pesawat mendarat, kru tidak langsung meninggalkan tanggung jawab mereka. Pesawat harus dihentikan dengan aman, mesin harus dimatikan sesuai prosedur, sistem harus diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kerusakan yang tersembunyi. Semua proses itu tetap dilakukan meskipun bagi penumpang perjalanan sudah terasa selesai. Penumpang mungkin sudah berdiri, mengambil bagasi, dan bersiap meninggalkan pesawat. Namun bagi kru, tanggung jawab belum benar-benar berakhir. Dalam organisasi, prinsip yang sama berlaku. Menyelesaikan misi berarti memastikan bahwa keputusan darurat yang diambil selama krisis tidak berubah menjadi kebiasaan permanen. Solusi sementara seringkali sangat berguna untuk melewati masa sulit. Namun jika solusi tersebut dibiarkan terlalu lama tanpa evaluasi, ia bisa berubah menjadi sistem yang rapuh. Banyak organisasi tanpa sadar membangun kebiasaan baru dari solusi darurat yang sebenarnya tidak dirancang untuk jangka panjang. Menyelesaikan misi juga berarti memastikan bahwa sistem yang sempat terguncang benar-benar dipulihkan. Prosedur yang terlewat perlu diperbaiki. Struktur yang berubah perlu disesuaikan kembali. Dan yang tidak kalah penting, tim yang telah bekerja keras melewati tekanan perlu diberi ruang untuk pulih.
Dalam dunia yang bergerak cepat seperti sekarang, tekanan untuk segera menutup satu fase dan membuka fase baru sangat besar. Pasar menuntut kecepatan. Organisasi ingin segera bergerak ke peluang berikutnya. Pemimpin sering merasa perlu menunjukkan bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh. Namun kepemimpinan bukan tentang seberapa cepat kita berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab terhadap dampak yang tertinggal dari setiap keputusan. Pemimpin yang hanya mengakhiri pekerjaan sering terlihat efisien. Mereka bergerak cepat. Mereka segera membuka bab baru. Dari luar, ritme seperti ini terlihat produktif. Namun pemimpin yang benar-benar menyelesaikan misi mungkin terlihat lebih lambat. Mereka memberi waktu untuk evaluasi. Mereka memastikan bahwa sistem benar-benar stabil. Mereka memeriksa kembali hal-hal kecil yang mungkin terlewat. Namun justru karena itulah mereka meninggalkan organisasi dalam kondisi yang lebih sehat. Dalam dunia penerbangan, pendaratan yang baik jarang diingat oleh penumpang. Perjalanan terasa normal. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada drama, tidak ada ketegangan. Namun pendaratan yang buruk hampir tidak pernah dilupakan, karena disitulah seluruh perjalanan dinilai. Begitu pula dalam kepemimpinan. Orang mungkin lupa target apa yang dicapai oleh sebuah tim atau organisasi. Mereka mungkin lupa angka yang diumumkan dalam laporan tahunan. Namun mereka jarang lupa bagaimana sebuah fase ditutup. Apakah ia ditutup dengan ketenangan? Apakah ia ditutup dengan kejelasan? Ataukah ia ditutup dengan tergesa, meninggalkan kelelahan dan kebingungan di belakangnya? Cara sebuah perjalanan ditutup sering meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat daripada perjalanan itu sendiri. Menyelesaikan misi bukan berarti berhenti. Menyelesaikan misi berarti memastikan bahwa sistem yang kita tinggalkan berada dalam kondisi siap untuk perjalanan berikutnya, bahwa orang-orang di dalamnya masih memiliki energi untuk melanjutkan, bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak meninggalkan kerusakan yang tersembunyi, karena perjalanan organisasi selalu berlanjut, dan cara kita menutup satu fase sering menentukan kualitas fase berikutnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas Universitas Gates 19 tentang pembelajaran yang tidak pernah tercatat di ruang kelas, tetapi terbentuk dari pengalaman nyata di lapangan, terutama setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tekanan. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang menyelesaikan misi bukan sekadar mengakhirinya, memberi perspektif bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak berhenti ketika tujuan tercapai. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali bagaimana kita menutup sebuah fase. Apakah hanya sekadar selesai atau benar-benar tuntas? Dari kesadaran itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.